Apakah kalau kita membeli perhiasan yang kita pakai sehari-hari, anting, ataupun juga kalung, ataupun gelang, itu adalah bagian dari investasi secara keuangan? Jawabannya iya dan tidak. Kalau misalnya kita ingin benar-benar memiliki lindung nilai ataupun investasi yang baik, sebenarnya adalah belilah emas batangan. Dimana emas batangan itu sekarang ada yang kecil loh, misalnya cuma 1 atau 5 gram gitu. Tapi nanti kita akan bahas lagi bahwa yang terlalu kecil itu juga bukan sebuah investasi yang baik. Tapi kalau misalnya kita berbicara mengenai kemurnian ya, maka belilah emas batangan karena itu adalah 24 karat. Sedangkan ketika kita berbicara mengenai perhiasan itu hari ini memang benar ada perhiasan yang 24 karat, yaitu memang benar-benar emas murni, bukan yang dicampur dengan logam lainnya. Misalnya kita bermain dengan yang 75, kadar 75, ataupun yang biasa digunakan untuk mengikat lah 70 sampai dengan 75 untuk mengikat berlian. Ini bukan sebagai suatu investasi yang benar-benar investasi. Satu, karena emasnya tidak murni. Yang kedua adalah kemurniannya itu juga tidak standar. Coba deh kalau misalnya punya perhiasan, itu ada surat. Kalau misalnya kita jual ke toko emas yang bukan tempat kita beli, kadang-kadang kita tidak diterima. Bahkan ada toko perhiasan yang hanya menerima hanya dari miliknya saja. Jadi yang pernah dijual harus kembali lagi ke dia. Kalau misalnya barang lain yang datang ke tempat dia, itu tidak diterima atau harganya sangat jatuh sekali. Kenapa seperti itu? Karena standarisasinya berbeda-beda. Karena bayangkan ya, kalau misalnya kita bilang harga emas murni adalah 1 juta, ternyata campurannya 50%. Berarti kan harusnya 500.000 dengan campuran yang lain ya. Misalnya 250.000, jadi 750.000. Begitu dinilai tempat lain kan tidak tahu apakah dinilai dengan 50% atau diaku sebagai 80%. Itu yang menjadi sesuatu kenapa toko emas tidak mau menerima barang dari tempat lain. Nah, penjelasan selanjutnya adalah selain ketidakmurnian itu, yang kedua adalah adanya ongkos untuk bikin cincin. Ada juga model-modelin untuk kalung. Sehingga apa? Kita investasi itu ditambah dengan biaya. Secara otomatis misalnya saya dapat yang 1 gram. 1 gram harganya 1 juta. Dihargai 1.500.000. Harga emas dunia naik 50% dulu, baru saya aman untuk investasinya break even. Dimana berarti selama harganya naik tidak lebih besar daripada ongkos bikinnya dari kalung saya, maka saya tidak balik modal. Makanya kenapa yang namanya investasi secara perhiasan itu sebenarnya tidak benar-benar investasi. Banyak orang yang masih berpikir investasi karena ya sudahlah sambil pakai. Bakal berasa investasi perhiasannya benar-benar berasa kenaikannya kalau harga emasnya naik 100%. Misalnya kejadian tahun 98. Lain daripada itu, tidak selalu dapat dikatakan investasi perhiasan. Investasi dalam perhiasan adalah investasi emas yang sebenarnya. Semoga selalu bermanfaat.